Oke, saya lanjutkan ya, saya langsung saja. Temanya sih learning based research and technology in pandemic era. Jadi memang di sini ada penekanannya adalah research and technology. Apa yang disampaikan oleh Pak Jejen dan bapak-bapak yang lain tadi, bahwa Pak Mudi terutama juga ya, dan saya juga, bahwa memang kalau kita mau mencari informasi itu sebenarnya apapun ada, dan sehingga tidak ada penghambat kita untuk membuat satu sebenarnya ya yang menjadi hambatan itu memang kita berada pada situasi yang yang agak sulit untuk mengerjakannya karena beberapa hal, dan kemudian juga memang banyaknya sumber informasi ini tidak selalu membuat kita menjadi enak untuk mencari, karena perlu ada ketelitian dan strategi-strategi tertentu untuk kita bisa membuat atau menghadirkan informasi yang kita inginkan dalam waktu yang cepat dan efisien tentunya ya. Oke, maka kita dalam kesempatan ini saya sedikit meringkas saja outline yang akan kita singgung sedikit tentang pencarian informasi, kemudian sumber informasi elektronik di Jakarta, kemudian ada open access buku dan jurnal, tadi disinggung dengan in dan juga reference manager. Ya, kalau kita mencari informasi, ya, tentu yang saya nggak tahu, mungkin teman-teman di sini sudah pada establish dengan proposal dan sebagainya untuk tulisan di tesisnya ya. Mudah-mudahan seperti itu adanya. Tetapi mungkin ada juga yang masih galau-galau ya. Ketika masuk memang sudah ada proposal, tapi kita ganti atau nggak, atau gimana? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan selalu muncul di benak mahasiswa biasanya pada tahun-tahun awal. Apa sih emang sekarang? Nah, jadi kita perlu memantapkan tulisan kita itu, dan tentu kita akan beralih kepada sumber informasi elektron ini untuk memudahkan kita. Ya, jadi ada beberapa tahap. Misalnya kita cari sesuatu itu, tentunya kita harus tahu dulu apa yang akan kita cari. Makanya perlu ada mengidentifikasi kata-kata kunci gitu. Kemudian kita cari, dan tidak hanya cari dapat langsung digunakan, karena nanti kita akan berada pada tahap di mana kita harus dicek plagiasi dan sebagainya. Sehingga ada yang namanya evaluasi sumber. Apakah sumber itu pertama tadi bisa disampaikan akademis atau tidak. Kemudian bagaimana kita meletakkannya dalam body paper kita itu, ya. Nah, selanjutnya kalau kita masih agak bingung, mungkin ada beberapa tips, tapi langkah-langkah tertentu. Kita biasanya menemukan sumber-sumber informasi dulu ya, yang berupa misalnya catatan pribadi dan sebagainya. Kemudian ini jurnal nanti akan kita elaborasi lebih lanjut, jurnal, artikel, dan juga buku elektronik. Dan yang ketiga adalah tertiary sources, itu berupa bibliografiknya. Ini kadang-kadang jarang disentuh ya. Kalau di perpustakaan itu, selain buku dan jurnal, ada lagi namanya ensiklopedia, kamus, handbook, dan sebagainya ya. Yang itu juga ada elektroniknya sebenarnya. Thesaurus misalnya. Tetapi kita sesekali ada sih mahasiswa yang membuka, tapi tidak terlalu sering. Memang bukan untuk dibaca semuanya, karena memang karakternya dia hanya dibaca untuk untuk mencari informasi yang penting saja, satu item gitu. Nah, saya ambil satu contoh. Ingin saya katakan bahwa kalau kita masih bingung misalnya dengan pencarian informasi itu, sebaiknya memang kita pergi ke tertiary sources. Ini saya belum mengenalkan perpustakaan FITK-nya dulu ya, sebelum kita cari sebelum kita sampai kepada perpustakaan FITK, kita mau mengkali dulu sedikit bagaimana kita mau cari gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan katalog, itu lebih gampang. Sudah ada dalam pikiran kita itu keyword apa sih yang akan kita cari gitu. Nah, ada satu database
ini database yang sangat sesuai saya kira untuk education, namanya ERIC, Education Resource Information Center. Kenapa saya tempatkan di sini, karena dia punya sarana namanya Thesaurus. Thesaurus itu semacam apa ya, yang isinya bisa jadi sinonim biasanya seringnya, dan dia tingkatannya. Jadi ada namanya terms, ada broader terms, ada narrow terms, dan ada related terms. Kadang-kadang kita cari, misalnya saya ambil assessment literacy, terus saya nggak dapat nih di satu database. Saya bilang, database itu jelek banget karena dia tidak memberikan apa yang saya mau. Padahal sebenarnya kita bisa mencari term-term yang lain yang bisa mengantarkan kita kepada apa ya, informasi yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya assessment literasi, memang dia atasnya lagi, level atasnya itu ada broader terms-nya multiple literacy. Dan tetapi kita bisa melirik yang lain, istilah-istilah yang misalnya teaching skill, test construction, test reliability dan sebagainya, yang mungkin itu akan berguna buat kita, ya. Jadi bisa dibuka-buka ini, visit ke ERIC ini, kemudian apa yang diinginkan termnya, nanti kita akan dihantarkan untuk melihat broader terms, narrow terms, dan related terms, supaya kita enak untuk mencari kata-kata yang kita inginkan. Nah, ini juga misalnya untuk inclusion, misalnya education inclusion, dia menggunakannya misalnya educational access, dan kita menggunakan educational access, dia gunakan access to education, dan di sini related terms-nya banyak, ada admission criteria dan sebagainya. Nah, ya, saya lanjutkan. Nah, untuk tadi sudah kita identifikasi keyword melalui sumber-sumber misalnya encyclopedia atau kamus atau thesaurus. Kemudian kita melangkah ke finding information. Gimana caranya menemukan informasi itu? Tentunya kita melalui analisa dulu nih, melalui topik, kunci, kata, sinonim, dan sebagainya. Kemudian ada, kalau yang berbahasa Inggris ada American style atau English style, ya. Misalnya begini, kalau saya mau ambil, saya dalam tesis saya itu saya mau bicara soal modern, ya. Misalnya education yang modern. Nah, bisa juga Anda menambahkan atau mencarinya itu dalam konteks yang sinonim. Misalnya lawan kata dari modern itu adalah dikenal, gitu. Jadi dari situ kita bisa gunakan gitu, kata-kata tersebut. Kemudian rangkaian pencarian. Biasanya database itu beda-beda sih karakternya. Kalau teman-teman mahasiswa pernah mencari di Google, biasanya itu tempat kita yang paling gampang itu adalah Google, ya. Google itu menggunakan apostrophe, literacy development atau Islamic school. Jadi harus digandengkan supaya pencariannya tepat. Dan beberapa database seperti Profos juga seperti itu. Tetapi database yang biasanya kita langgan itu dia sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita bisa menggunakan pencarian itu apakah mulai subject unit, kemudian author atau title, atau juga dari phrase, ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan pembatasan. Jadi dalam satu database itu bisa digunakan macam-macam pembatasan, ya. Apakah dari tahun, misalnya di FITK ini diharapkan misalnya ya bahwa mahasiswa menempatkan artikel yang masih open, misalnya 5 tahun lah paling lama gitu ya. Jadi kita harus batasi dari tahun. Kemudian batas juga dari dari pengarangnya, dan yang juga terkenal itu adalah namanya Boolean operator. Boolean operator itu ada and or not. Nah, ini misalnya, kalau di database itu nanti ada istilah-istilah yang digunakan, misalnya title, author, abstract. Nah, ini kita bisa, kalau dia ada drop list-nya, nanti kita lihat ya. Anda teman-teman bisa mengklik
ini semuanya dan bisa memilih apa yang diinginkan gitu. Masih banyak lagi tentunya tergantung kepada database yang lainnya. Nah ini misalnya untuk Boolean operator. Kalau yang kita gunakan misalnya and, ada and or not. Kalau pencarian misalnya kalau kita visit ke Google, biasanya kan dia kasih satu kotak carian ya. Tetapi sebenarnya Google itu punya yang namanya advanced search. Jadi kalau advanced search itu memungkinkan kita untuk mencari beberapa konsep atau beberapa istilah atau beberapa word gitu deh. Begitu juga database seperti JSTOR, Software, Emerald, Springer Link dan sebagainya, mereka biasa didesain dengan Boolean operator. Jadi ada and or not dan semua ini punya makna. Ya, kalau kita mau satu artikel itu muncul, misalnya kita mau bicara soal pendidikan Islam gitu ya. Kalau kita pakai or, maka nanti yang muncul banyak banget, tetapi isinya ada yang pendidikan saja, ada yang Islam saja. Tapi kalau kita klik yang and, maka akan muncul dua konsep ini dalam satu artikel. Biasanya seperti itu. Jadi kita perlu itu yang biasanya disajikan di bagian advanced. Nah, kalau ini adalah satu database yang Find Direct, ya. Jadi boleh di narrow by, dibatasi, ini batasan nih. Kalau kita mau artikel, klik. Atau book saja, kemudian dari tahun, atau dari bahasa. Nah, ini dia Boolean operator ini. Ada and, ini kalau diklik nanti menjadi and or not. Gitu. Nah, ini EBSCO juga ini dia lebih detail lagi. Jadi and or not itu bisa kita lihat dari authornya, dari title, dari subjection, dari abstract, dari teks ya, dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau kita di level magister, sebaiknya memang kita menggunakan advanced search, ya, supaya pencarian kita lebih cepat lagi. Nah, bukan kita kalau misal pencarian itu kadang-kadang seperti ini juga ya, kadang-kadang saya udah menggunakan advanced tapi kok nggak ketemu, atau hasilnya kok seperti tidak yang saya inginkan, karena biasanya hasilnya itu akan sedikit. Nah itu ini saja fleksibel saja. Misalnya kalau kita ingin yang banyak, Anda kembali saja ke simple search-nya ya, untuk misalnya ada konsep-konsep lain yang pengen diketahui. Jadi kalau kita bicara itu kan biasanya kita kayak bisisan ya, kita cari udah dapat ini tapi pengen yang lain begitu. Jadi Anda boleh saja merubah-rubah ini ya teman-teman mahasiswa ya, drop list-nya ini. Oke. Ambilkan. Nah, ini di Emerald seperti ini pembatasannya. Jadi masing-masing database itu berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada ini data pengenalannya saja. Bagaimana nanti kita mau mengakses artikel-artikel yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya, di sini saya sampaikan e-journal atau e-book yang dilanggan oleh UIN Jakarta. Cukup banyak. Ya, ada User Progress, Image, Oxford, dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di sini dan masing-masing punya linknya. Memang untuk selama pandemik ini ya, tidak semua bisa kita akses tanpa password. Jadi memang ada password yang harus kita gunakan. Kalau kita berada di kampus, itu otomatis ya menggunakan Wi-Fi UIN, kita bisa akses ke sini. Cuma karena teman-teman ada yang di mana di rumah ya, jadi tidak bisa ya. Jadi harus menggunakan ID dan passwordnya. Tapi sebenarnya semuanya cukup banyak ya yang kita bisa gunakan. Begitu juga dengan buku. Ada buku yang di publish-nya adalah Braille, Emerald, Guild, EBSCO, Wiley, dan banyak lagi ya. Nah, untuk tema-tema pendidikan ini di EBSCO cukup baik ya, saya kira ya. Dan salah satu lagi tadi yang kita sebut dengan ERIC itu, walaupun kita tidak melanggan, tetapi banyak sekali artikel-artikelnya itu yang open access. Nah, ini beberapa akses sumber informasi elektronik yang password dan ID-nya kita bisa gunakan.
Oke. Nah, itu apa namanya sumber informasi elektronik yang ada di ini. Nah, saya akan melangkah ke perpustakaan EITK. Tadi sudah diantar oleh Mbak Ajeng ya, bagaimana kita akses ke sini. Nah, Anda bisa mengunjungi opec.eitk.unjkt.ac.id. Ini websitenya kita, website perpustakaan. Ya. Jadi di website ini di laman pertamanya ketika kita masuk kita mau dong menjadi bagian dari perpustakaan ini, maka teman-teman bisa login Komustaka di sini. Ya, oh saya belum daftar, berarti saya harus daftar dulu dong. Jadi daftar online keanggotaan perpustakaan. Nanti kalau diklik menu daftar online keanggotaan perpustakaan itu ada beberapa data yang diperlukan, misalnya dari nama, alamat, handphone, dan sebagainya, gitu ya, nomor handphone, kemudian prodinya apa, begitu. Jadi ini bisa diisi, ya. Nanti kalau sudah diisi kita bisa approve. Oke. Nah, kemudian kalau di scroll lagi ke bawah, jadi sebelumnya ya, di sini ada informasi misalnya buku baru dan sebagainya. Kemudian Anda juga bisa memberikan saran dan yang berkaitan dengan layanan kita. Kemudian ini katalognya ada di sini. Nah, di sini sebenarnya ini ada simple search dan advanced search. Simple search ini pencarian dengan satu kata carian. Ini namanya simple search. Kalau sudah kita gunakan satu kota ini, kita bisa cari. Kalau kita mau menggunakan lebih detail lagi, kita klik yang advanced search. Nah, lalu kita cari di sini. Ini terdiri dari buku, jurnal, kemudian laporan di sini. Ya, kita bisa akses. Nah, oke, saya mau menggunakan yang lain yang bukan buku. Boleh, kita akan menggunakan e-jurnal, ini e-jurnal atau e-book atau e-library yang ada kerjasama dengan kita, ya. Jadi teman-teman dari laman ini tadi, dari homepage-nya, nanti scroll ke bawah akan ketemu dengan e-jurnal ini atau e-book. Kalau diklik, dia akan mengarah kepada database yang diinginkan, gitu. Nah, ini sebenarnya. Nah, tetapi tidak jarang juga bahwa mahasiswa menghadapi hambatan ya, kok saya nggak bisa Bu atau Bapak yang ada di perpustakaan seperti itu, silakan saja kontak kita nanti ya kalau misalnya ada hambatan dalam daftar online keanggotaan perpustakaan. Ya, kita menyediakan layanan tersebut ya, termasuk kepada layanan kegiatan plagiarisme dan juga pencarian informasi. Oke, misalnya dari database ini di katalog ini ya temukan, kemudian atau juga dicari dari e-jurnal di sini sudah temu, tapi kok nggak bisa download, ya. Nah, teman-teman bisa mengisi form ini, ya, detail ini dan sebagainya untuk diinformasikan apa yang dibutuhkan, gitu. Misalnya dari judulnya kah, pengarang, penerbit, tahunnya, begitu biar lebih gampang oleh kita. Nanti kalau sudah ada kita akan kirim ke ke email teman-teman ya. Nah, termasuk juga pencegah plagiarisme di sini ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan saja ya, feel free ya. Oke, saya lanjutkan. Ini kita sudah sampai kepada mendapatkan informasi tersebut. Memang ada sih yang namanya evaluating web page, ya. Jadi semua sumber yang kita dapatkan itu mestinya memang kita evaluasi. Evaluasi maksudnya seperti apa? Ini kaitan dengan akurasi, authority, objectivity, dan coverage. Misalnya begini, saya dapat informasi tentang saya mau menulis tentang fikih, tapi kok ditulisnya oleh bapak-bapak yang dosen berbahasa Arab gitu misalnya. Bisa apakah kita mau meletakkan artikel itu
bisa saja, tapi otoritasnya berkurang. Ya, jadi kita perlu tahu apa yang kita cari itu ditulis oleh orang yang benar-benar mumpuni. Jadi itu otoritasnya kena. Maka dalam sumber-sumber informasi yang kita dapatkan itu perlu kita evaluasi dari beberapa kriteria ini. Ya, karena ini termasuk kepada usianya. Apakah dia sudah lama atau baru, atau memang kita di SIPK memang menetapkan lama sumber yang bisa kita cantumkan dalam paper kita. Nah, seandainya sudah kita evaluasi dan sudah jadi paper, biasanya bapak-bapak dan ibu dosen akan minta kita untuk cek plagiasi. Ya, jadi cek plagiasi itu bisa dilayangkan ke perpustakaan karena dia memang ini karena COVID bisa saja seperti ini. Atau kalau teman-teman mau datang ke perpustakaan, kebetulan ada yang mampir, silakan saja. Ya. Apakah kalau ini kita yang memeriksa, tetapi Anda juga bisa punya akun sendiri. Ya, saya akan cerita sedikit tentang TANIP ini. Kenapa kok masih ada TANIP ini? Kadang-kadang orang menjadi takut TANIP ini. Sebenarnya manfaatnya banyak kok. Ya, ini diantaranya ada membuat kita berpikir kritis, originalitas, sintesis, paraphrase, typing, dan reference. Ya, maksudnya apa? Diharapkan bahwa karya kita itu benar-benar original. Setelah mengalami fase-fase di mana kita harus menganalisis dan juga sintesis, dan juga misalnya ada informasi yang kita dapatkan dari orang lain, tapi kita reference dan kita melakukan citing dan reference yang benar. Nanti ada namanya reference manager yang akan membantu kita untuk men-cite apakah dia bentuknya di body atau di footnote dengan benar secara otomatis, ya. Okay. Kadang-kadang hasil penelitiannya itu agak banyak, tetapi nggak usah khawatir ya. Karena kita dimudahkan kok dengan TANIP ini, bukan jadi momok kita gitu. Justru TANIP ini membantu kita. Karena bisa jadi ya, karena kelalaian kita itu kita cuma ngandelin titik saja. Kita ambil, kita titik saja. Atau kita hilangkan kebutuhan kita buat nama kita. Atau kita bilang itu adalah kata-kata kita sendiri. Atau biasanya gini kok mahasiswa itu ya, kalau mahasiswa S1 ya, semua mungkin enggak ya. Kok kamu nggak ada sumbernya, ini kata-kata kamu, saya lupa Bu. Ya saya lupa gitu ya. Nah, mudah-mudahan selain ini kita bisa kurangi dengan kita mengenal TANIP ini. Gitu. Nah, kadang-kadang ada untuk meningkatkan originalitas, ini ada pertanyaan seperti ini ya. Kutipan saya, mengapa kutipan saya tampil sebagai teks yang similar padahal saya mengutipnya? Jadi, sering mahasiswa itu mengutip dari sumber bisa buku yang elektronik terutama ya, kemudian dari artikel jurnal, kemudian diletakkan begitu saja di papernya. Nah, oleh TANIP akan bilang, kamu plagiasi. Kenapa? Mirip banget ini semuanya mirip. Jadi si mesin TANIP ini akan langsung mendata kita bahwa kita plagiasi karena kita memindahkan walaupun kita kasih nama sumbernya. Misalnya ada tulisan Pak Muhdib yang baru publish tadi pagi ya, terus kita tutup, kita ambil saja 2 atau 3 paragraf, kita masukkan di situ, kita buat namanya Muhdib. Nah itu kita langsung dibilang plagiasi. Kenapa? Karena tidak ada upaya kita untuk melakukan paraphrase. Jadi memang keterampilan untuk memparaphrase itu harus ya. Memang ini tadi selain kata Pak Jejen tadi memang tidak mau orang kita baca, banyak juga ya tidak setakatnya itu dalam PK sehingga itu akan meningkatkan apa? Meningkatkan presentasi originalitas atau presentasi plagiasi. Coba kita lihat seperti ini. Nah, di sini seperti teman-teman lihat ada 46%. 46% itu apa maksudnya? Oh, di sini ada tandanya merah. Ya, merah itu
ternyata ada berasal dari repositori UNCKT. Nah, kemudian nanti kita kasih warna-warna kok. Jadi akan memudahkan kita dari mana ambilnya. Ya. Nah, yang seperti ini sebenarnya jangan khawatir dulu gitu. Jadi orang takut ngecek plagiasi itu karena takut nanti jadi banyak. Ada kok yang 80, nggak apa-apa. Itu kan proses ya, semua itu proses. Membuat kita melakukan paraphrase, belajar lagi, mengedit, supaya kita bisa menghargai kata-kata kita sendiri. Nah, kita tahu nih dari sumbernya, langsung dicek oleh Nielsen. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini melakukan kutipan terlalu banyak. Kadang-kadang walaupun dipindah-pindah, jadi kata orang begini, gimana caranya paraphrase? Oh, pindahkan saja kata-katanya. Misalnya, ya, cuma memindahkan beberapa kata. Nah, itu bisa ini juga akan melakukan mengenali begitu. Jadi cukup kenal biasa kali ya kita dengan elektronik kata-kata elektronik itu. Nah, jadi gimana caranya? Bisa dengan ada caranya sih, nanti bisa belajar lagi kita ya, apakah merubahnya menjadi poin atau kita baca dulu kemudian kita tulis kalimat kita sendiri dan sebagainya, atau kita take note supaya kita mengumpulkan apa yang kita baca itu dalam note kita, kemudian kita melahirkan analisis kita, itu akan meningkatkan originalitas kita. Saya skip aja ya. Nah, untuk tadi perusahaan sebenarnya melayani untuk teman-teman melakukan atau mengirim papernya nanti kalau sudah jadi ya untuk dicek dan itu. Maka bisa kok sendiri, kalau mau cek mandiri juga bisa ya. Caranya nanti ke student.com nanti ada namanya create account. Ada pilih student, kemudian karena baru ya, maka student minta class ID, enrollment class dan sebagainya. Baru I agree create a profile. Nah, terus class ID-nya yang mana? Class enrollment fee-nya yang mana? Ini kita sudah sediakan ya. Nanti bisa dicek lagi apa bisa di-copy class ID dan enrollment untuk Magister UIN yang 2020. Ya. Nah, setelah ini semuanya kita ke reference manager. Jadi reference manager itu sebenarnya bisa saja ada EndNote, ada Zotero. Kalau yang biasa dengan Zotero, ada juga Mendeley. Saya pernah pakai Mendeley, juga pernah pakai Zotero. Menurut saya ini lebih enak kalau menurut saya Mendeley ya. Jadi nanti bisa kita create account dan nanti enaknya kita bisa langsung praktek untuk ini Mendeley ini. Oke, sebelumnya saya ingin ke apa sedikit ada yang skip nih. Sebelumnya tadi setelah kita mengenal perpustakaan kita ya, karena tadi saya di atas menceritakan mendaftar ada namanya online open access. Open access itu maksud saya banyak sumber informasi yang sebenarnya nggak bisa berlangganan pun kita bisa ya. Nah, salah satunya ini sudah bilang oleh e-resource-nya PNRI. Jadi PNRI itu sudah melanggan banyak banget database-nya. Ini database-nya kita bicara ada Street, ada ProQuest, ada Save, Find Direct, Invoice dan sebagainya. Kita punya nggak? Ada yang kita punya, ya. Tapi nggak semuanya juga. Kemudian ada juga yang PNRI nggak melanggar register, tapi kita melanggar. Jadi saya kira pemanfaatan dari dua, apakah dari UIN atau dari PNRI itu akan baik sekali untuk membuat kita lebih banyak informasi yang baik. Apakah teman-teman di sini sudah menjadi anggota e-resource-nya PNRI? Kalau belum, sangat disarankan lah ya, karena kalau PNRI ini juga dia tidak tidak menggunakan ID dan password. Yang penting ID dan password itu kita bubuhkan ketika kita mendaftar. Jadi seperti ini nanti e-resources dari PNRI, Anda bisa lihat e-resources PNRI, kemudian kalau kita belum menjadi anggota, tentu dia minta kita login ke anggotaan. Kalau belum berarti kita register. Ya, dan registernya itu ada formulir.
yang harus kita isi sebagaimana yang Anda lakukan juga ketika itu di perpustakaan FIPK. Oke. Nah, sudah ya FIPK, kemudian PNRI. Oh iya, ada satu lagi perpustakaan pusat yang sangat penting juga untuk teman-teman kenal ya, supaya lebih banyak lagi fleksibilitas ya untuk mencari sumber-sumber informasi ini. Saya tidak masukkan di sini, tetapi intinya adalah teman-teman silakan mengunjungi pusat perpustakaan di Jakarta, kemudian tinggal mengaktifasi saja. Jadi kalau teman-teman sudah menjadi anggota perpustakaan di FIPK, itu tinggal aktivasi bahwa teman-teman itu adalah menjadi anggota perpustakaan pusat juga. Gitu. Jadi kalau misalnya sesekali meminjam buku yang misalnya nggak ada yang elektroniknya, nanti bisa digunakan dengan pun atau kartu yang sudah ada dimiliki oleh teman-teman. Mungkin itu dulu ya Mbak Agil, kalau mau ditanyakan atau ada yang lebih detail dijelaskan, silakan. Terima kasih Mbak Agil. Terima kasih Bu Alfida.